Tol Semarang-Demak sudah diuji cobakan sesi 2 pada Sabtu 12 November kemarin dan akan difungsikan maksimal di libur Natal dan Tahun Baru. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI menggelar doa dan khataman Al-Quran bersama para santri di dalam kereta api istimewa atau KAIS. Memperingati Hari Ayah yang jatuh pada tanggal 12 November kemarin, puluhan anak yatim merayakan Hari Ayah tanpa ayah kandung mereka. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Demak, Jawa Tengah. Setelah mengalami beberapa kendala teknis dan mundur dari target yang telah ditentukan, Jalan Tol Semarang-Demak Sesi 2 Sayung-Demak pada Sabtu sore resmi diuji cobakan. Meski bersifat uji coba, para pengguna jalan di Pantura Demak menyambut gembira. Pasca waktu tempuh Semarang-Demak yang biasanya 2 hingga 4 jam dampak macet akibat perbaikan jembatan Wonokerto-Demak, kini dengan lewat tol lebih singkat menjadi 10 hingga 15 menit saja. Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Sesi 2 sepanjang 16,31 km pada Sabtu sore resmi diuji coba. Untuk sementara uji coba dilakukan pagi dan sore hari, yakni pada jam 6 hingga 10 pagi dan jam 3 sore hingga 6 petang. Uji coba dilakukan di jam-jam tertentu yang padat arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dampak pergantian baru jembatan Wonokerto Pantura Demak yang tak kunjung selesai. Di pintu masuk tol tepatnya di daerah Sayung ada sejumlah petugas yang berjaga untuk mengarahkan pengguna jalan yang melintas. Selain itu, sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak mengetahui sempat mencoba masuk jalan tol, namun dicegah petugas yang berjaga. Baidwi, salah seorang sopir mobil pick-up, mengaku baru tahu jika tol Semarang-Demak sudah bisa dilewati setelah diarahkan petugas. Dirinya mengaku senang lantaran waktu tempuh Semarang-Demak imbas macet pergantian jembatan baru Wonokerto-Demak yang biasanya 2 hingga 4 jam, kini hanya berkisar 10 hingga 15 menit. Tahu nggak Pak kalau ini sudah dibuka tolnya nih Pak? Belum tahu, baru sekarang ini Pak. Baru kali ini? Dalam. Gimana Pak dengan sudah dibuka nih Pak? Tenang Pak? Ya, sangat tenang. Biasanya macet sampai berapa lama Pak? Waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oh gitu? Ya. Alhamdulillah sudah dibuka ya Pak ya? Oke. Sementara itu, Humas PT PP selaku pemegang proyek Jalan Tol Semarang-Demak Sesi 2 menyatakan, untuk sementara hanya mobil serta minibus yang boleh melintas. Uji coba ini akan berlangsung hingga tanggal 2 Desember dan nantinya akan dievaluasi sebelum resmi dibuka. Pihak PT PP mengimbau untuk pengguna tol Semarang-Demak agar mengendalikan kecepatannya maksimal 60 km per jam. Pasalnya masih ada sejumlah titik yang belum selesai dikerjakan sepenuhnya. Mencoba membuka uji coba tol Semarang-Demak Sesi 2 untuk pagi jam 6 sampai jam 10 pagi dari arah Demak ke Semarang. Lalu sebaliknya untuk kembali pulangnya itu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Khusus untuk kendaraan kecil, bis 3/4 dan kendaraan golongan 1 intinya seperti itu. Kenapa Mas Percepatnya? dibuka kok kayak jam-jam? Ya, kita buka di jam-jam padat ya, jam-jam padat supaya mobilisasi kendaraan masyarakat bisa mulai akibat dari kemacetan di jembatan Wonokerto. Apakah untuk saat ini masih ada pekerjaan Mas, sehingga untuk belum buat secara total? Ya, jadi kami sekarang masih dalam pengerjaan penyelesaian akhir, mungkin akan selesai di pertengahan bulan Desember. Jadi masih beberapa lokasi masih kita adakan pekerjaan. Tol Semarang-Demak Sesi 2 rencana awal akan bisa difungsikan tanggal 28 Oktober kemarin. Namun karena ada 3 titik jalan yang ambles akibat penurunan tanah, pihak PT PP melakukan perbaikan dan melakukan desain ulang, hingga akhirnya Sabtu sore tanggal 12 November resmi diuji cobakan. Jalan tol ini ditargetkan benar-benar berfungsi maksimal saat libur Nataru nanti. Dari Demak, Jawa Tengah, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf RI Sandiaga Uno mendorong setiap lulusan perguruan tinggi untuk berwirausaha. Karenanya dengan berwirausaha akan menciptakan lapangan kerja baru.
Disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno di hadapan 165 orang wisudawan Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta atau UCY, wirausaha atau entrepreneur bukanlah sebuah profesi, melainkan sebuah pola pikir atau mindset yang dimiliki seseorang untuk mandiri, kreatif, dan inovatif, sekaligus memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam pesannya itu, Sandiaga Uno berharap agar para lulusan membantu adik-adik mahasiswa untuk bisa tumbuh dan berkembang. Sandiaga Uno menambahkan pentingnya menyiapkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan memaksimalkan angka usia produktif penduduk sebagai dampak bonus demografi. Karena itu, ia mendorong kaum milenial khususnya para wisudawan UCY untuk mulai berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja. Bahwa kalian akan mengalami kegagalan. Kalian pasti akan ingat. Tapi jangan khawatir, kegagalan adalah tangga sukses. Itu pertama, dan ingat, saya yakin 1 tahun dari sekarang kalian akan mengalami beberapa kegagalan. Tapi jangan pernah putus semangat, karena itu adalah awal dari yang akan menjadi orang sukses. Yang kedua, ini saat kalian kasih kepada guru, orang tua, wali, dan seluruh pihak yang telah mendukung kelulusan dan wisuda. Sementara itu, Rektor UCY Ciptasari Prabawanti mengatakan, pentingnya menumbuhkan semangat kemandirian pada setiap mahasiswa atau lulusan wisudawan ketika memasuki dunia kerja. Menurutnya hal itu sejalan dengan semangat kurikulum pendidikan Merdeka Belajar yang telah diberikan di lingkungan kampus selama ini. Kita harapkan mereka juga bukan hanya mengandalkan untuk bekerja pada satu institusi atau company, tetapi juga mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena kenyataannya kan pada saat kemarin pandemi, bahkan sebenarnya bukan hanya pada saat pandemi, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sebenarnya salah satu tulang punggung ekonominya itu justru pada UMKM kan, kemandirian sebenarnya. Kalau tidak ada UMKM, tidak ada kemandirian pada masyarakatnya, penduduknya, yang itu ditandai dengan wirausaha, sebenarnya ya ekonomi kita mungkin juga tidak akan sebagus ini dan secepat ini. Rektor menambahkan untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan baru, seorang lulusan perguruan tinggi perlu memiliki keberanian, inisiatif, inovasi, imajinasi, berpikir di luar kebiasaan, dan terus bergerak mencari segala kemungkinan. Dari Kota Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksud piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik
Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. PT KAI menggelar roadshow ke sejumlah kota dengan melakukan khataman Al-Quran di dalam kereta. Uniknya khataman ini dilakukan selama perjalanan dari Bandung ke Surabaya menggunakan kereta api istimewa atau KAIS. Khataman ini dilakukan untuk doa keselamatan perjalanan kereta api menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Dengan menggunakan kereta api istimewa atau KAIS, 15 santri dari Ponpes di kawasan Bandung terus melafalkan ayat suci Al-Quran. Selama perjalanan dari Bandung ke Surabaya, para santri ini menghatamkan Al-Quran. Lebih dari 10 jam perjalanan Bandung ke Surabaya, santri ini sudah 10 kali khatam Al-Quran. Khataman Al-Quran ini digelar PT KAI untuk doa keselamatan perjalanan kereta api. Dengan khataman Al-Quran ini diharapkan masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru berlangsung aman dan lancar. Kereta api Indonesia dan Kereta Komuter Indonesia juga kami mengajak anak-anak santri, kiai dari Pondok Pesantren Al-Asr Al-Madani. Jadi Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Asr Al-Madani di Bandung, Jawa Barat. Nah, selama dalam perjalanan mulai dari Bandung ya, kemudian ke Yogyakarta, ke Solo sampai ke Surabaya saat ini mereka sudah menghatamkan Quran sebanyak 10 kali. Jadi secara murotal mereka mengaji sepanjang lintas, sepanjang jalan sudah khatam Quran sampai saat ini sudah 10 kali khatam. Dan target kita khatam Quran itu nanti sampai dengan ke Jakarta. Setelah ini kami akan ke Semarang dan ke Jakarta itu insya Allah minimal 15 kali khatam Quran yang dibacakan oleh santri-santri tadi dari Pondok Pesantren Al-Asr Al-Madani. Nah, adapun harapan kami mengajak anak-anak santri ini ikut kereta inspeksi. Pertama tentu kita ingin memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ayat suci Al-Qur'an yang dikumandangkan sepanjang jalur kereta api itu Allah memberkahi, melindungi perjalanan kereta api. Apalagi saat ini kita sedang persiapan untuk menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru ya. Maka kita memohon dengan wasilah Al-Qur'an yang dibaca tadi, mudah-mudahan perjalanan kereta api di seluruh wilayah, baik itu di Jawa maupun Sumatera, apalagi dalam rangka menghadapi masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Setelah dari Surabaya, khataman Al-Quran akan terus dilanjutkan dalam perjalanan ke Semarang hingga Jakarta. Ditargetkan para santri bisa menyelesaikan lebih dari 15 khataman Al-Quran. Selain gelar doa dan khataman Al-Quran, PT KAI juga memberikan bantuan sembako pada porter di Stasiun Gubeng, Surabaya. PT KAI juga memberikan bantuan CSR pada sekolah dan tempat pendidikan Al-Quran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Suasana haru menyelimuti peringatan Hari Ayah. Puluhan anak yatim merayakan Hari Ayah tanpa kehadiran ayah kandung mereka, namun mereka mengucap terima kasih pada orang tua asuh yang telah menjaga dan mendidik mereka layaknya seorang anak kandung.
Peringatan Hari Ayah menjadi momen yang mengharukan bagi anak-anak yatim yang sudah kehilangan ayah kandungnya. Seperti perayaan Hari Ayah yang digelar di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung ini, puluhan anak yatim yang telah kehilangan ayah mereka sejak kecil patutnya kini dapat berbahagia karena masing-masing dari mereka telah memiliki orang tua asuh yang menyayangi dan mencintai mereka seperti ayah kandung sendiri. Peringatan Hari Ayah Tanpa Ayah ini digelar Rumah Yatim yang berkolaborasi dengan Jabar Quick Response untuk memberi ruang kebahagiaan bagi mereka yang telah ditinggal ayah kandungnya. Karenanya Direktur Utama Rumah Yatim Nugroho Wismono berharap agar momentum ini menjadi pengingat untuk harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Momen haru terjadi ketika anak-anak menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam pada orang tua asuh mereka yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih dan cinta. Ya, kita berbakti kepada orang tua, memperhatikan mereka, silaturahmi, mendoakan mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita pun juga sebagai pribadi dan berperan sebagai seorang ayah. Dan ini pun juga harus memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kita, memberikan perhatian bukan hanya ukuran fisiknya ya, tapi juga secara rohanianya, memberikan bimbingan dan juga memberikan asuhan ya kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi generasi yang bisa melanjutkan perjuangan bangsa ini. Nah, kemudian yang ketiga memang ada dimensi lain. Jadi ada anak-anak yang memang tidak memiliki ayah. Nah, oleh karena itu kita mengingatkan di sesi Hari Ayah ini, kita mengangkat tema Hari Ayah Tanpa Ayah. Jadi ada memang satu bagian dari kita yang memperingati Hari Ayah tapi tidak memiliki ayah. Rumah Yatim pun memfasilitasi anak-anak dalam bimbingan rohani, memberi akses sama untuk seluruh anak, dengan harapan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dalam mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melahirkan anak-anak berprestasi dan inovatif. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.